dulu agar penjelasannya bisa didengar dengan jelas dan nggak nggak terlalu kacau rombongannya gitu, jadi biar tertib. Oke, jadi kenapa saya bikin acara ini, karena tahun ini bertepatan dengan 125 tahun lokomotif Malet di Indonesia. Nah, itu lokomotif Malet itu salah satu lokomotif uap yang termasuk istimewa dalam dunia perkeretaapian. Nah, itu ternyata di Indonesia juga sudah sejak awal menerapkan lokomotif Malet untuk menarik ke gerbong barang pertama. Nah, jadi dalam kesempatan ini kebetulan juga komunitas sejarah perkeretaapian Indonesia berusia 15 tahun. Nah, itu jadi ya sekaligus lah gitu kita bikin acara presentasi ini, dan acara ini juga saya berdasarkan buku ini yang saya susun, baru terbit juga bulan kemarin Idul Fitri, sebelum Idul Fitri. Nah, ini di sini ya cerita yang saya ceritakan di sini juga ada di sini, sebagian besar ada di sini, yang mungkin saya tambah-tambahin sedikit, cuman intinya ada di sini. Nah, jadi saya sekalian promosi ya, sebelum buku ini terbit sudah disosialisasikan di ITB, ITS dan di kantor pusat kereta api di Bandung tahun 2022. Oke, jadi seperti saya bilang tadi, itu lokomotif Malet itu sudah 125 tahun di Indonesia, suatu usia yang udah luar biasa gitu. Nah, lokomotif Malet yang pertama sebetulnya ada di Ambarawa tipe BB10. Nah, itu karena sebelumnya acara ini rencananya di Ambarawa, cuman karena belum ada respon, jadi saya segera alihkan ke sini karena lokomotif Malet juga ada di sini. Jadi yang di buku lokomotif yang dibahas juga, yang dibahas buku ini ada di sini juga. Jadi saya segera kontak museum transportasi, alhamdulillah dalam waktu singkat saya sudah terespon dan acaranya bisa berlangsung seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke, jadi kalau kita lihat sejarah lokomotif Malet itu nggak ujuk-ujuk datang. Nah, itu pertama SS itu tahun 1875. Nah, itu secara hukum sudah berdiri, dan SS itu kereta api negara PTKA yang berbisnis untuk bidang transportasi. Pada awalnya juga parlemen di Belanda itu juga pro kontra, ada yang setuju bahwa kereta api negara boleh berbisnis di bidang perkeretaapian, ada yang juga menentang. Nah, ya, menentang itu dalam arti bahwa mereka sebetulnya setuju, taman merasa belum waktunya Indonesia punya negara berbisnis dalam bidang kereta api, sementara NIS sudah mulai kan. Nah, kalau mereka takutnya kalau negara berbisnis itu mereka lihat prestasinya pemerintah Hindia Belanda juga dalam mengelola infrastruktur saat itu juga nggak bagus, jadi banyak jalan yang misalnya jalan raya pos itu juga pemeliharannya kurang bagus, pelabuhan juga itu pendangkalan gitu, jadi mereka ngurus infrastruktur aja nggak becus gitu. Ini mau bikin kereta api, mengelola kereta api lagi, dan kereta api saat itu juga barang baru, teknologi baru. Mereka takutnya negara nanti menghabiskan duit yang banyak cuman untuk investasi yang gagal gitu. Dan mereka saat itu menilai pribumi, orang-orang Indonesia asli nggak suka berpergian, mereka orang desa lah, jarang pergi ke kota ya, mereka tetap di desa aja, jadi nggak mau kemana-mana gitu. Nah, itu juga pasarnya untuk orang pribumi nggak ada, paling segelintir orang Eropa aja. Nah, cuman SS melihat potensi angkutan barang yang sangat potensial.
BIS kan juga mulainya di Semarang, daerah Semarang, istilahnya Forsten London, Semarang, Solo, Jogja, itu bahasa Belanda disebut Forsten London atau negeri-negeri raja. Nah itu sudah ada beberapa industri gula, pabrik gula. Nah di situ BIS mulai kelihatan berkembang gitu. Nah sedangkan di Jawa Timur juga belum digarap itu angkutan gula. Di Jawa Timur kan juga banyak pabrik-pabrik gula. Nah jadi SS mulai dari sana, mulai Surabaya jalurnya. Proyek yang pertama itu Surabaya, Bangil, Malang. Nah, itu tahap pertama diselesaikan setelah disetujui parlemen itu tahun 1875. Jadi parlemen mengeluarkan dekret jadi lembaran negara Stadsblad, itu baru negara resmi boleh berinvestasi di bidang perkeretaapian. Terus parlemen menganggarkan biayanya sekitar 9 juta euro sekian gitu, ada di buku sini. Nah itu untuk beli semuanya, membangun jalan, membeli rolling stock. Nah itu buat semua yang terkait dengan proyek pembangunan dari Surabaya sampai Malang. Nah, saat itu yang memimpin David Marshall. Jadi David Marshall ini perwira Zeni dari Kenil. Nah, dia orang yang terkenal tegas, disiplin, dan juga jujur. Nah, itu wibawanya di hadapan pemerintah Belanda itu sangat tinggi. Jadi pemerintah Hindia Belanda juga sangat hormat terhadap Bapak David Marshall ini. Sebetulnya statusnya kereta api negara ini SS itu masih di bawah Departemen PU. Nah, jadi PTKI itu di bawah Departemen PU. Nah, cuman karena Pak David Marshall ini dia wibawanya sangat tinggi, orangnya ya mungkin kalau kita lihat itu orang Belanda aja sampai munduk-munduk mungkin gitu ya istilahnya. Itu apa yang diinginkan David Marshall itu nggak harus dikerjain. Nah, jadi saya pengen ini kerjain semua sesuai rencana dia. Nah, jadi Departemen PU sendiri nggak bisa melarang, bukannya nggak bisa melarang, sungkan untuk melarang gitu. Ya, walaupun statusnya lebih tinggi, cuman mereka kepalanya Departemen PU sendiri nggak berani untuk menentang apa yang diinginkan sama David Marshall. Karena akhirnya selesai tahun 1878 ada di sini semua. Nah itu dalam waktu 3 tahun budget yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan yang udah dianggarkan itu sebelumnya itu pas, malah sedikit lebih kurang dari yang dari yang dianggarkan gitu. Jadi kan ini luar biasa gitu. Jadi dengan bukti itu David Marshall bisa membuktikan bahwa pemerintah Hindia Belanda itu juga mampu membangun dan mengelola infrastruktur kereta api. Jadi parlemen Belanda yang tadinya menentang ya, nah itu mereka mulai respect. Jadi berkat David Marshall, kepercayaan pemerintah pusat di Den Haag sama kepada pemerintah pusat di Batavia itu makin baik. Nah akhirnya saat SS ingin mengembangkan jaringannya di Jawa Barat, mereka juga nggak ada kesulitan. Nah cuman waktu mengembangkan jalur di Jawa Barat ini, nah itu David Marshall sudah pensiun, diganti sama Insinyur Derks namanya. Dan beliau Insinyur Derks ini juga walaupun bukan militer, cuman dia etos kerjanya nggak beda dengan David Marshall. Jadi orangnya jujur, kerja keras, dan amanah gitu. Jadi semua dana yang dikeluarkan oleh pemerintah nggak sia-sia, nggak ada yang terbuang, jadi. Jadi
kita mulai sejarahnya lokomotif itu dari ini lokomotif C12 sebenarnya C11 sebelumnya ini ada C11 cuman di sini bloknya nggak ada, cuman C11 ini ya mirip-mirip seperti ini, hanya beda sedikit. Jadi untuk jalur Jakarta Bogor itu sudah dioperasikan oleh NIS sebelumnya. Nah, karena itu SS nggak mau ketinggalan set. Nah, dia buru-buru minta konsesi untuk membangun jalur di Jawa Barat juga, meneruskan jalur NIS ini. Nah, jadi karena di Jawa Barat juga potensi perkebunan dan angkutan barangnya sangat besar, jadinya SS nggak ketinggalan dahulu NIS, dia minta duluan ke pemerintah pusat dengan alasan yang cukup meyakinkan. Nah, akhirnya itu jalur Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung diserahkan konsesinya ke SS. Nah, itu tahun 1884 jalurnya sampai Kota Bandung. Yang pertama kali digunakan adalah blok C11 atau SS Seri 300. Itu bentuknya seperti ini, hanya dia bedanya mesin uapnya masih konvensional. Nah, jadi masih pakai uap basah dan pakai teknologi uap yang masih seperti zaman lokomotif yang dibuat oleh George Stephenson. Nah, kalau setelah berapa lama blok C11 itu sukses. Nah, itu ada 48 lokomotif C11 yang dipesan. Karena angkutan semakin meningkat, sukses dari Bandung ke Bogor, jadi SS beli lagi, pesan lagi lokomotif serupa, cuman menggunakan teknologi mesin uap yang baru saat itu, namanya teknologi kompon. Jadi mesin uap kompon ini memanfaatkan sisa dari tenaga uap tekanan tinggi, dimanfaatkan lagi ke dari silinder tekanan tinggi dialirkan lagi ke silinder tekanan rendah. Jadi benar-benar efisiensi mesin uapnya bertambah gitu. Jadi kalau kita lihat ini yang di luar ini, ini silinder kompon ini tekanan rendah. Jadi uap dari tekanan rendah dari silinder tekanan tinggi yang ada di dalam dialirkan kemari, langsung dibuang keluar. Jadi pertama uap dari ketel masuk ke silinder tekanan tinggi, dipakai uapnya, tenaganya masih ada, langsung dialirkan ke silinder tekanan rendah. Jadi ciri-cirinya mesin kompon itu ada satu silinder yang besar, ada silinder yang kecil. Yang kecil itu tekanan tinggi, yang besar tekanan rendah. Jadi di situ uapnya benar-benar dipakai untuk menghasilkan tenaga. Nah, jadi ini termasuk mesin uap yang sukses dioperasikan di dunia perkereta-apian. Jadi di Eropa itu mesin kompon juga lokomotif dengan mesin kompon dipakai untuk mengelar kereta barang kecepatan rendah dan cocok, karakteristiknya digunakan antara jalur Bandung, Sukabumi sampai Bandung. Nah, ada satu jalur yang berat dari Cipatat sampai Tagok Kapu itu, nah itu gradiennya 40 promile, itu udah termasuk yang tertinggi di Indonesia untuk jalur adesi. Jadi kalau lebih daripada itu kita harus pakai jalur bergigi. Nah, karena permintaan angkutan barang semakin meningkat dari tahun ke tahun, itu di Jawa Barat SS itu udah
membuktikan kepada negara bahwa bisnis kereta api itu sangat menguntungkan, karena begitu jalur dari Bandung ke Jakarta kereta apinya terhubung, itu angkutan eh, barang hasil bumi dari Bandung dan sekitarnya itu dengan mudah dikirim ke Tanjung Priok lewat kereta api langsung gitu ya. Jadi waktu itu jalurnya masih dipakai oleh NIS, jadi ya sharing aja. Jadi itu sebetulnya jalur NIS itu juga udah diincar sama SS, kita beli aja lah gitu. Cuman NIS-nya masih jual mahal. Cuman apa itu namanya, akhirnya juga tahun 1913 itu jalurnya dijual ke SS, karena ya pemerintah tuh ya menekan juga kan, dia pasti membela PT KAI kan, misalnya ada PT lain gitu pasti yang dibela kan dulu PT KAI dulu kan diutamakan karena perusahaan negara. Jadi itu dengan tekanan politik si jalur NIS itu berhasil diakuisisi oleh kereta api. Jadi transportasi langsung bisa diangkut dari Bandung ke Tanjung Priok, itu yang paling utama. Nah, lebih lokomotifnya ini lebih apa itu namanya, lebih kuat dari C11 itu. Dengan bertambahnya volume angkutan barang itu juga keteteran akhirnya karena rangkaiannya mesin tarik panjang, jadi tenaganya kurang, jadi sering di double traksi. Nah, jadi untuk beberapa saat itu lokomotif double traksi dari Bandung sampai Bogor atau sebaliknya itu ya bukan gaya-gayaan, cuman memang kebutuhan, karena untuk menarik barang yang lebih banyak ya, jadi butuh double traksi. Nah, operasi double traksi itu ya tentu sangat mahal. Nah, mungkin Pak Suryanto bisa nambahin kalau apa itu namanya ya, gimana ongkos perhitungan bahan bakarnya dulu untuk double traksi itu kan lebih banyak. Nah, jadi apa itu namanya, biar lebih menguntungkan angkutan barangnya lebih apa namanya, labanya lebih besar. Nah, itu mesti ganti lokomotif. Jadi dipesan lokomotif Malet, yang dipesan tipe lokomotif Malet yang saat itu di Jerman juga udah terbukti sukses. Jadi di Jerman itu ada wilayah namanya Harz. Nah, sekarang di situ ada apa itu namanya kayak kereta wisata lokomotif uap juga Pak. Nah, itu namanya Harz Smalspurban. Tahun 2015 saya ke sana dengan rombongan penggemar kereta api juga. Nah, itu saya rasakan, ya saya bayangin itu, wah ini ada lokomotif maletnya juga gitu. Jadi saya bayangin ini, wah ini kalau misalnya BB 10 itu bisa dihidupkan, wah bisa seperti ini nih kalau kita hidupkan lagi itu lokomotif BB 10 itu. Jadi di Harz itu dia lebar spurnya 1 meter. Nah, ini kan 1 meter 1000 mm, kalau yang bisa 1067 mm. Nah, itu kan cuma beda dikit. Jadi ukurannya lok maletnya yang di Harz itu ya kira-kira sama dengan BB10 gitu. Jadi saya membayangin, wah BB10 kalau masih jalan ya seperti inilah kira-kira. Nah, itu sangat menarik lagi. Mungkin kalau teman-teman ada rezeki bisa mampir ke Harz di Jerman. Nah, itu lok uapnya, kereta uapnya beroperasi tiap hari Pak. Kalau di Ambarawa kan kita mesti sewa dulu baru ini. Kalau di Harz itu tiap hari di jalan, dan juga dipakai buat penumpang umum. Jadi anak-anak sekolah saya lihat tuh, anak-anak sekolah juga ikut naik. Jadi sangat menarik sekali gitu. Jadi pemerintah Saksoni di sana itu Saksen bahasa Belandanya, bahasa Jermannya, provinsi Saksen itu memberi subsidi kepada kereta api lokal untuk jadian kereta wisata dan sukses gitu. Karena wilayah Saksen ini dulu kan termasuk Jerman Timur. Nah, Jerman Timur itu dia ya komunis. Nah, dia pelayanan kepada masyarakat kan namanya komunis yang nomor satu. Jadi
kereta-kereta uap dulu banyak dioperasikan gitu. Jadi setelah Jerman Timur runtuh itu kereta uap masih banyak yang beroperasi gitu. Akhirnya di di kota Meiningen itu tetap sama DB dipertahankan sebagai balai jasa lokomotif uap, khusus lokomotif uap di Meiningen itu, atau lokomotif vintage lah gitu. Jadi di Belanda sendiri kalau misalnya kita nggak sanggup untuk betulin lok uap, biasanya kirim aja ke Meiningen, udah beres. Jadi di sana bisa bikin lok baru juga kalau gambarnya komplit, misalnya CC 50 mau bikin baru bisa, Meiningen komplit semuanya. Atau yang ini kirim ke Meiningen kalau ada yang misalnya ada miliarder, ada triliuner sekarang yang punya duit banyak dan suka kereta, kirim aja ke Meiningen, balikin sini udah jalan seperti baru lagi. Nah, jadi banyak juga loko malet dari Indonesia yang ditaruh di museumnya di Jerman. Ya, saya pernah kunjungi itu lokomotif malet dari pabrik gula Gending. Nah itu dia zaman Soeharto dikirim ke Frankfurt. Nah itu terus diperbaiki di Meiningen, udah keluar kinclong semuanya. Jadi waktu saya merayakan 100 tahun Lok Gending Malet tahun 2009 atau 2012 saya lupa, itu wah lokomotif seperti baru, itu kinclong sekali. Itu batang-batang menggeraknya juga kayaknya dilatih terus Pak. Ya kan zaman PJKA dulu kan, iya semua uap itu ya saya masih sering lihat di rumah dulu juga. Saya kan dulu tinggal di Pasar Minggu Pak. Nah jadi saya sering dari Pasar Minggu itu kereta barang dari Bogor ke Manggarai, ada kereta barang itu yang narik D52. Nah, biasanya dia nunggu silangan di Pasar Minggu. Nah itu saya kelilingin terus itu Pak. Jadi saya hafal lah pokoknya gimana itu name plate-nya itu mengkilat sekali. Itunya juga batang-batang menggeraknya juga mengkilat sekali, bersih. Jadi perawatan lok uap itu juga sangat intensif gitu. Dan di sana juga semua penggemar kereta api yang aktif di museum juga ngelapin semua, jadi semua. Jadi nggak canggung-canggung untuk ngelapin lok uap itu. Jadi saya pikir kenapa loknya di sana sangat kinclong ya. Kita meliharanya juga dengan penuh hati gitu, dengan penuh kasih sayang. Ya, jadi itu salah satu cerita tambahan. Jadi setelah ini double traksi terus, ya SS menilai ini kurang efisien ini. Nah, dia para insinyurnya di SS itu mempelajari perkembangan teknologi yang ada di dunia saat itu. Ya akhirnya pilihan jatuh di lok malet, dan dari pengalaman di Hars itu dinilai ini cocok buat Indonesia. Akhirnya ya dipesan lah lokomotif malet buatan Richard Hartmann sama Schwarzkopf di Berlin. Richard Hartmann itu di kota Chemnitz. Nah ini lok C11 atau 12 ini juga punya nama panggilan, namanya Chemnitzer, artinya orang dari Chemnitz itu. Nah, jadi pabrik lokomotif Richard Hartmann di Chemnitz itu sudah terkenal saat itu sebagai salah satu pembuat lokomotif yang handal. Akhirnya pesanan datang dari itu, sama satu lagi dari Schwarzkopf di Berlin. Nah itu lokomotifnya datang tahun 1899. Karena itu tahun ini tepat 125 tahun lokomotif malet di Indonesia. Nah tipenya pertama kali datang yaitu WB10. Ya WB10 itu 1899, sempat beroperasi juga berapa lama. Nah, akhirnya juga karena satu kendala itu jalur Kago-Kapu, Cipatat Kago-Kapu yang sangat terjal itu tidak memungkinkan untuk memperbanyak lagi daya angkut kereta itu udah nggak bisa dibuat dasar lagi gitu.
Nah, jadi SS cari alternatif lain, eh, rute yang lain dari Karawang. Nah, saat itu SS sudah membeli jalur kereta api swasta milik BOS, Batavia Oosterse Spoorweg Maskapai. Nah, itu juga dia punya jalur sampai ke Karawang, itu dibeli sama SS. Dari situ SS meneruskan ke Bandung. Nah, itu mulai dibangun. Makanya kalau zaman dulu itu stasiun kota disebut stasiun BIOS. Orang-orang zaman tahun 70-an itu mau kemana? Oh, saya mau ke BIOS gitu. Maksudnya stasiun kota gitu. Ya, mungkin Bapak masih ngalamin zaman masih disebut stasiun BIOS gitu kan ya. Nah, jadi sampai tahun 70 80 itu nama stasiun BIOS masih umum disebut gitu. Sekarang udah kayaknya udah nggak umum lagi ya. Gimana Mas Kitmat? Stasiun kota gitu ya betul Pak, kan? Tahun 80 masih sempat tahun nyebutnya BIOS gitu. Jadi kita apa itu namanya ya sedikit-sedikit udah sejarah masa lalu dari ingatan masyarakat udah mulai terhapus gitu. Kan nggak apa-apa, jadi ya dengan acara-acara seperti ini kita kembali menghargai sejarah sehingga ya cerita ini bisa berulang-ulang. Nah, dengan buku ini kita bisa ya seenggaknya ada cerita tulis, tidak hanya lisan gitu ya. Oke, jadi setelah beroperasi itu lokomotif BB10 ya tergolong sukses lah di jalur itu antara Bogor sampai Bandung. Nah, waktu itu juga SS mulai membangun jalur dari Karawang langsung ke Padalarang. Nah, jadi lewat Purwakarta. Nah, itu gradiennya di situ nggak begitu tinggi, maksimum antara Purwakarta sampai Padalarang itu 16 promil. Jadi jauh lebih rendah daripada di Pangkep. Nah, itu setelah selesai sekitar tahun 1906 mulai dioperasikan kereta api dari Jakarta ke Bandung lewat Purwakarta dengan waktu tempuh yang jauh lebih singkat. Dan itu semuanya jalurnya punya SS. Kalau yang di Jakarta, Bogor, Bandung itu penumpang mesti overstappen ganti kereta di Bogor. Nah, jadi dari Jakarta ke Bogor naik keretanya ini nanti overstappen ke keretanya SS ke Bandung. Jadi kurang praktis. Nah, kalau sedangkan udah dari Jakarta yang via Purwakarta itu udah langsung sampai Bandung keretanya. Nah, itu ternyata juga sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk angkutan barang, karena penumpang kan dulu masih sedikit. Yang paling banyak itu justru angkutan barang, terutama dari Bandung, wilayah Bandung dan sekitarnya gitu. Pabrik kina, pabrik teh, pabrik kopi dan seterusnya. Nah, itu akhirnya waktu proyek itu dimulai, SS juga memesan lokomotif yang untuk sesuai jalur itu, kelanjutannya dari lok BB10. Nah, itu akhirnya dipesan lok CC10. Nah, jadi lok CC10 itu sebenarnya nggak beda dengan lok BB10, hanya tambahin satu ganda penggerak jadi CC, dari BB ke CC. Cuman secara teknik itu nggak beda, dia masih pakai sistem uap basah. Nah, jadi itu hanya secara teknis itu pada prinsipnya lok BB10 sama CC10 itu cuma beda jumlah gandarnya. Namun apa namanya akibatnya itu juga karena gandarnya banyak, itu adesinya juga bertambah, jadi tenaganya juga tambah, jadi bisa menarik rangkaian kereta api yang lebih berat lagi. Nah, setelah berapa lama beroperasi, lok CC10 ini juga disempurnakan lagi. Jadi tadinya mesannya dari Chemnitz, nah, karena
ada kekurangannya, yaitu kapasitas, karena itu tank engine ya, jadi airnya tuh di samping-samping ketel. Tipe lokomotif uap yang kakinya ada di samping ketel itu namanya tank engine. Nah itu kapasitas airnya sedikit, jadi DB10 yang baru itu walaupun kapasitas airnya jauh lebih banyak dari ini C12, cuman karena jumlah angkutan barang juga setelah dibuka jalur baru itu makin meningkat lagi, kebutuhan angkutan barang juga makin banyak. Nah itu waktu tanjakan karena kehabisan uap gitu, kehabisan airnya masih CC10 dengan dari Westport dengan kapasitas air yang lebih banyak. Nah jadi lokomotif CC10 ini juga mengalami modifikasi dengan tambahan kapasitas air yang lebih besar. Namun tetap pejabat SS ini terutama dinas taksi ingin lokomotif yang lebih kuat lagi, karena untuk narik kereta api yang bisa lebih berat lagi, lebih banyak lagi. Nah, akhirnya dipesan lokomotif F10. Nah, kita sekarang pindah ke F10 sana.